Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Asyika Kamila Rabbani di dalam program BESTI, Belajar Islam dengan Teliti. Nah, sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita masih akan membahas pasal mengenai sholat. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pasal saja. Yang pertama adalah mengenai sholat yang harus niat menjadi imam di dalamnya. Yang kedua mengenai syarat menjadi makmum. Dan yang ketiga mengenai syarat sah sholat jamaah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu fasal, alladzi adapun perkara, yalzamu yang wajib fihi di dalamnya alladzi apa niyatul imamati, niat menjadi imam itu arba'un 4. Al-jumu'atu yaitu salat Jumat, wal mu'adatu dan salat mu'adah, wal mandhuratu dan salat yang dinadarkan jama'atan hale berjamaah, wal mutaqaddimatu dan jamak takdim fil matori di dalam waktu hujan. Jadi telah kita ketahui bersama bahwasannya seorang imam itu tidak diharuskan, diwajibkan untuk berniat menjadi imam. Namun di dalam 4 sholat yang akan saya terangkan, seseorang itu wajib untuk berniat menjadi imam apabila menjadi imam. Jadi di dalam lafaz niatnya itu harus ada lafaz imaman. Nah, di dalam sholat apa aja sih itu? Jadi sholatnya ada 4. Yang pertama di dalam sholat Jumat. Sama-sama sudah maklum ya bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakannya itu secara berjamaah. Dan apabila tidak dikerjakan secara berjamaah, maka tidak sah. Maka seorang imam itu wajib untuk niat imaman ketika takbiratul ihram. Adapun ketika imam ini dia tidak berniat untuk menjadi imam, maka sholat Jumatnya tidak sah, begitu pula sholat Jumat makmumnya. Yang kedua, wal mu'adatu sholat mu'adah. Jadi sholat mu'adah adalah sholat maktubah atau sholat 5 fardu itu yang diulangi sholatnya secara berjamaah apabila dirasa sholat yang kedua itu adalah sholat yang baik. Contohnya, si fulan itu sudah mengerjakan sholat duhur, kemudian fulan ini diajak temennya buat melakukan sholat duhur berjamaah. Nah, sholat duhur berjamaah itu lebih utama daripada melakukan sholat duhur sendirian. Maka fulan di sini itu hendaknya dia itu niat menjadi imam. Jadi fulan ini kan menjadi imam tuh buat sholat mu'adah yang kedua kali. Nah, maka di sholat mu'adah ini fulan ini wajib niat untuk menjadi imam. Yang ketiga, wal mandhuratu jama'atan dan sholat yang dinadarkan dilakukan secara berjamaah. Maksudnya gini, misalkan si fulan ini jika si fulan ini itu mencapai sebuah cita-cita, maka fulan ini bernadar akan melakukan sholat berjamaah. Nah, fulan ini jadi imam nih dalam sholat jamaah tadi. Apabila fulan ini itu gak niat menjadi imam, maka sholatnya itu tetap sah, namun dianggap sholat sendirian dan fulan ini dapat dosa. Kenapa? Karena nadarnya dia melakukan sholat jamaah, namun dia tidak berniat menjadi imam buat sholat jamaah tadi, maka ya fulan ini dapat dosa karena tidak memenuhi nadarnya. Dan yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matori dan jamak takdim di dalam sholat di dalam mator atau di dalam keadaan hujan. Jadi apabila keadaannya itu hujan, contohnya nih, ketika si fulan ini sholat duhur, kemudian ketika berjamaah sholat duhur tadi itu ada hujan lebat, sehingga apabila fulan ini pulang ke rumah, kemudian balik lagi ke masjid buat melakukan sholat asar, itu ada suatu kemudorotan baginya, maka diperbolehkan untuk
Jadi gini, misalkan fulan ini tuh sholat duhur berjamaah di masjid. Kemudian apabila fulan ini pulang ke rumah, kemudian balik lagi ke masjid dan itu keadaannya itu sedang hujan, maka di sana ada kemudorotan, kayak darurat gitu, sehingga fulan ini tuh boleh untuk jamak takdim, melakukan sholat asar di waktu sholat duhur. Nah, ketika jamak takdim di dalam keadaan hujan ini, fulan jadi imam, maka fulan ini wajib untuk berniat jadi imam. Pasal selanjutnya, faslun ayyada faslun syurutul qudwati, adapun syaratnya jadi makmum itu ahada asyara 11 macam. Yang pertama, alla ya'lama, hendaknya tidak mengetahui siapa makmum butlana sholati imamihi, batalnya sholat imam bihadatsin karena hadas au ghairihi, atau selainnya hadas. Jadi syarat menjadi makmum yang pertama adalah hendaknya seorang makmum ini tidak mengetahui kalau sholatnya imam ini batal, baik karena hadas ataupun selainnya. Yang kedua, wa alla ya'taqida, dan hendaknya tidak meyakini siapa makmum wujuba qadaiha, pada wajib qadanya sholat alaihi, atasnya imam. Yang kedua, seorang makmum ini tidak meyakini bahwasannya imam itu wajib untuk mengqadha sholatnya. Contohnya gini, jadi sebelum sholat, makmum ini melihat si imam itu berwudu. Nah, di sana itu ada 2 bejana tuh. Yang satu berisi air najis, yang satu isinya air yang suci. Nah, kemudian makmum ini kayak ragu-ragu. Tadi tuh kan ada bejana, yang satu najis, yang satu suci nih airnya. Imam tadi tuh wudunya pakai air yang mana nih? Yang suci apa yang najis? Nah, kalau misalkan makmum ini ada keraguan-raguan seperti itu, maka lebih baik si makmum ini itu tidak berniat menjadi makmum buat imam yang dia curigai tadi. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada siapa imam itu makmuman. Yang ketiga, hendaknya seorang imam yang hendaknya seorang imam itu tidak pernah menjadi makmum. Wala ummiyan, dan tidak pula seorang yang ummi. Maksudnya hendaknya seorang imam itu harus orang yang qori atau bisa membaca. Wa alla yataqaddama, dan hendaknya tidak mendahului siapa makmum alaihi, atasnya imam, fil mauqifi, di dalam tempat berhenti. Maksudnya kayak gini. Jadi ketika mau ruku, imam ini mau ruku, hendaknya makmum ini tidak mendahului posisi ruku sebelum imam sempurna ruku. Nah, jadi hendaknya ketika imam itu sudah berhenti sempurna pada posisi ruku, baru makmum itu ruku. Yang keenam, wa ayya'lama, dan hendaknya mengetahui siapa makmum intiqalati imamihi, pada perpindahan imamnya. Maksudnya makmum ini mengetahui gerakan-gerakannya imam, baik ketika imam tuh ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan sebagainya, baik dengan cara melihat atau dengan cara mendengarkan. Kemudian yang ketujuh, wa ayyajtami'a, dan hendaknya berkumpul siapa keduanya imam dan makmum fi masjidin, di dalam satu masjid, au fi thalathimi'ati dira'in, atau di dalam 300 diro' takriban, hale kira-kiranya. Nah, kalau jarak 300 diro' itu misalkan nih, imamnya itu ada di dalam masjid, kemudian makmumnya itu ada di luar masjid. Nah, paling tidak jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih dari 300 diro'. Maka ini baru dinamakan sholat jamaah. Yang kedelapan, wa ayyanuya, dan hendaknya berniat siapa makmum al-qudwata, kepada mengikuti imam, awil jama'ata, atau berjamaah. Jadi seorang makmum itu wajib untuk niat menjadi makmum di dalam sholat jamaah. Adapun ketika makmum ini tidak berniat menjadi makmum dengan mengucap lafaz makmuman pada niat sholatnya, maka sholatnya itu dihukumi sholat fardiyah, sholat sendiri. Wa ayyatawafaqa, dan hendaknya cocok apa nadmu sholatihima, aturan sholat keduanya. Jadi aturan sholatnya imam dan aturan sholatnya makmum itu harus sama. Contohnya, imam ini sholat duhur, niat sholat duhur, maka makmumnya niat sholat duhur. Nah, namun boleh juga kayak gini, imamnya ini itu sebenarnya dia niat buat sholat sunnah, misalkan
ba'diyah duhur. Nah, kemudian makmum ini niat menjadi makmumnya dari imam tersebut dengan makmum ini itu niat menjadi makmum dengan niat sholat duhur. Nah, ini diperbolehkan kenapa? Karena tata cara pengerjaannya sholat qobliyah duhur dan sholat duhur itu sama. Adapun ketika imam itu niat untuk melakukan sholat khusuf gitu ya, sholat gerhana. Kemudian makmumnya niat untuk melakukan sholat duhur. Nah, maka ini tidak diperbolehkan karena tata cara dari sholat khusuf dan sholat duhur itu berbeda. Selanjutnya, wa alla yukhalifa, dan hendaknya tidak menyalahi siapa makmum hu padanya imam fi sunnatin di dalam sunnah fahishatil mukhalafati yang berkelainan. Wa ayyuta bi'a, dan hendaknya mengikuti siapa makmum hu padanya imam. Maksudnya makmum ini mengikuti gerakan-gerakannya imam, dan seorang makmum ini tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mendahului dua gerakan sebelum imam ataupun mengakhirkan dua gerakan setelah imam. Begitu. Fasal terakhir, faslun aihada faslun, adapun ini itu fasal, suwarul qudwati, adapun bentuk-bentuknya jamaah itu tis'un 9. Tasihu, sah apa jamaah fi khamsin, di dalam 5 bentuk. Qudwatu rajulin, yaitu mengikutinya seorang laki-laki, wa qudwatu mra'atin, dan mengikutinya seorang perempuan birojulin dengan laki-laki, wa qudwatu khunsa, dan mengikutinya khunsa birojulin dengan laki-laki, wa qudwatu mra'atin, dan mengikutinya seorang perempuan bi khunsa dengan khunsa, wa qudwatu mra'atin, dan mengikutinya seorang perempuan bimro'atin dengan perempuan lain. Jadi sholat jamaah itu sah dilakukan di dalam 5 keadaan. Yang pertama, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan itu bermakmum kepada laki-laki. Wa qudwatu khunsa birojulin, dan apabila khunsa itu seseorang yang punya 2 kelamin itu bermakmum dengan laki-laki, wa qudwatu mra'atin bi khunsa, dan bermakmumnya seorang perempuan dengan khunsa, wa qudwatu mra'atin bi mra'atin, dan yang kelima bermakmumnya seorang perempuan dengan perempuan lain. Wa tabtulu, dan batal apa jamaah fi arba'in, di dalam 4 tempat. Qudwatu rajulin, yaitu mengikutinya seorang laki-laki bi mra'atin dengan perempuan, wa qudwatu rajulin, dan mengikutinya seorang laki-laki bi khunsa dengan khunsa. Jadi 2 tempat yang pertama itu adalah ketika seorang laki-laki itu bermakmum kepada perempuan, itu tidak boleh. Begitu juga ketika seorang laki-laki itu bermakmum kepada khunsa. Nah, hal ini itu berdasarkan hadis Nabi SAW, la yufliha qaumun wallu amrohum imro'atan. Jadi hadis ini berkata bahwasannya tidaklah beruntung suatu kaum yang mewakilkan perkara-perkaranya kepada seorang perempuan. Nah, atas dasar hadis ini, maka laki-laki itu tidak boleh bermakmum kepada perempuan, begitu juga khunsa tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa, dan mengikutinya khunsa bimro'atin dengan perempuan, wa qudwatu khunsa bi khunsa, dan mengikutinya khunsa dengan khunsa. Jadi khunsa tidak boleh bermakmum kepada khunsa lain. Jadi khunsa ini boleh bermakmum kepada laki-laki. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Asyik sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.